Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis asosiatif. Nama saya Atika Tamara Arsa 19591021. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi melalui data hubungan dalam sampel. Untuk itu, dalam langkah awal pembuktiannya perlu dihitung terlebih dahulu koefisien korelasi antar variabel dalam sampel. Kemudian, koefisien yang ditemukan tersebut diuji signifikasinya. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada populasi tempat sampel diambil. Terdapat 3 macam hubungan antar variabel, yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kasual, hubungan interaktif saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah hubungan dinyatakan dengan tanda positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan ditunjukkan dengan besarnya angka koefisien korelasi yang besar, kisarnya antara 0 sampai dengan kurang lebih 1. Hubungan positif antara dua variabel memberikan arti bahwa naiknya salah satu variabel akan menyebabkan naiknya variabel yang satunya. Sedangkan hubungan yang negatif mengandung arti bahwa ketika salah satu variabel nilainya naik, maka variabel yang lain turun. Sebagaimana hubungan yang positif antara besarnya pendapatan dengan besarnya belanja bulanan mengandung arti bahwa ketika pendapatan naik, maka belanja bulanan juga semakin naik. Sedangkan hubungan negatif terjadi dalam hubungan antara faktor usia dengan daya ingat, yang berarti bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka daya ingat akan semakin menurun. Demikian juga sebaliknya. Angka koefisien korelasi yang berkisar antara 0 sampai dengan kurang lebih 1 menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi kurang lebih 1 menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan positif sempurna. Sempurna di sini mengandung arti bahwa naik atau turunnya salah satu variabel bisa dijelaskan dengan variabel yang lain dengan sepenuhnya tanpa kesalahan sedikit pun. Sedangkan koefisien korelasi sebesar 0 berarti bahwa antara kedua variabel tersebut sama sekali tidak terdapat hubungan. Artinya, naik atau turunnya variabel yang satu sama sekali tidak mempengaruhi variabel yang lain. Namun, dalam kehidupan sosial, korelasi sebesar 0 dan 1 ini jarang sekali terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Armelenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Armelenia. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis asosiatif. Dalam analisis statistik, besarnya koefisien korelasi bisa digambarkan dengan penyebaran titik data dalam kurva X kurang Y. Gambar-gambar yang menunjukkan koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan persebaran hubungan antara variabel X dan variabel Y yang tidak menunjukkan pola tertentu. Artinya, pada saat variabel X rendah, variabel Y bisa rendah maupun tinggi. Demikian juga pada saat variabel X tinggi. Pola seperti ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Gambar kedua menunjukkan ketika variabel X rendah, maka variabel Y juga rendah. Pada saat variabel X tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan positif dan positif yang cukup kuat. Gambar ketiga menunjukkan ketika variabel X rendah, maka variabel Y tinggi.
dan pada saat variabel X tinggi, maka variabel Y rendah. Hubungan seperti ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan negatif yang cukup kuat. Terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Teknik koefisien yang mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang dianalisis. Berikut adalah sebagai teknik statis korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Uji korelasi untuk data interval dan rasio menggunakan statik parametrik, sedangkan uji korelasi untuk data nominal dan ordinal menggunakan statik. Berikut ini adalah gambar teknik uji hipotesis asosiatif untuk badai skala data. Yang sholat zuhur 3 kali sehari. Istighfar itu. Coba aku dengar kadang tuh asyhadu alla ilaha illallah. Tidak lewat. Lah disuruh lewat. Masa aku tuh anak-anaknya lah ngikasin, cuma tidak lewat. Siksa lah bodong, lah 100 lebih juga. Kemarin lah sudah dibuang sekencang ida angin siko mangko di hati kulpe. Pon kemenyan mengerikan. Tapi tidak juga. Kau ngajar kau yang mati. Apalagi kalau dia sakit. Yang akan ngeri malam terdengar saja itu. Kayak nenek kau ada lagi ya? Dua-duanya. Itulah di mana ya? Oh. Tidak di rumah kau. Dulu di rumah kau kan? Ngapa? Kelamu kau balik chat. Kelamu kau. Apa chat? Siapa WA kalau ya? Apa yang chat? Doa ya udah jadi deh. Ya, berkah. Kau tak tahu orang ini? Dah. Nak tengok. Anu fotonya. Pap, dak tengok lebih jelek. Tak pernah pap ya? Ya Allah. Tak nampak email. Pernah. Sudah. Ya. Ini yang enggak jelek. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bisa Safina Putri dari PGMI 3A NIM 19591090. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kolerasi sederhana. Kolerasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif.
Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat atau lemah atau tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan adalah apakah bentuk korelasinya Rumus untuk korelasi sederhana yaitu disebut juga dengan koefisien korelasi Pearson karena rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana ini dikemukakan oleh Karl Pearson, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana adalah sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar rumusnya, yang berarti di mana N merupakan banyak pasangan data X dan Y, dan seterusnya bisa langsung dibaca di rumus. Berikutnya saya akan jelaskan yaitu pola atau bentuk hubungan antara dua variabel. Yang pertama yaitu korelasi linier positif atau +1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel yang kedua, korelasi linier negatif atau -1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linier negatif yang kuat atau erat. Ketiga yaitu tidak berkorelasi atau nol. Kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikuti dengan penurunan variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Sekian, inilah penjelasan dari saya tentang korelasi sederhana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat kau mandi dulu. Bisa yang 2000 yang lembab ya? Yang berapa? Sedikit ya 2000. Banyak juga sih gitu. Sampai di kumpul. Ada mak. Kita mulai pesan tadi. Rame nih kan. Mulai di tengah jalan pasti. Kamu tinggal lagi orang nih. Gimana lo ya? Banyak lo. 3.000 cuma. 4.000. Enggak 4.000, 2.000. Ih gila. Sudah banyak nih yang 2.000 lah pasti aku. 2.000 benar. Mana orang 5.000. Apa? Urus anak dulu om tadi. Minum tambah matanya sak busuk kenapa ini kasihannya. Ini sama tadi sedih banget. Sumbo ambalis nama Andre mana ndak? Iya ya.
dari malam tadi. Nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Asmi Maripi, NIM 19591202. Saya dari PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi ganda. Uji korelasi ganda atau disebut dengan multiple correlate merupakan sebuah bersama-sama suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Rumus uji korelasi ganda. Rumus untuk mencari uji korelasi ganda yaitu rumus korelasi ganda dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah itu. Itulah rumus dan bagan mengenai uji korelasi berganda. Namun untuk mengetahui signifikasi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y dapat dicari dengan rumus F hitung dibandingkan dengan F tabel. Sedangkan rumus mencari F hitung adalah sebagai berikut, seperti rumus di bawah ini. Dengan signifikasi pengujian F hitung lebih dari F tabel, maka signifikan. F hitung kurang dari plus F tabel, maka tidak signifikan. Sedangkan untuk mencari F tabel dapat dicari dengan taraf signifikansi A plus sama dengan 0,01 atau A plus sama dengan 0,05. Adapun rumus F tabel adalah sebagai di bawah ini. Langkah-langkah mencari uji korelasi ganda. Langkah pertama, buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Langkah kedua, buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. Langkah ketiga, buatlah tabel penolong untuk penghitung nilai korelasi ganda. Langkah keempat, masukkan angka statistika dari tabel penolong menggunakan rumus seperti rumus di bawah ini. Langkah kelima, carilah nilai dari F tabel menggunakan tabel F dengan rumus di bawah ini. Langkah keenam, uji signifikansinya. Langkah ketujuh, buatlah kesimpulan. Itulah tata cara menggunakan rumus uji korelasi ganda yang bisa Anda jadikan referensi. Selanjutnya, untuk memahami rumus-rumus di atas, silakan latihan mengerjakan soal mengenai uji korelasi ganda di bawah ini. Contoh uji korelasi berganda. Misalkan dalam kasus ini menggunakan judul hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan masyarakat pada Dinas Kota Pangkal Pinang. Dalam judul di atas diketahui 1. Variabel motivasi kerja X1, 2. Variabel kemampuan pegawai X2, 3. Variabel pelayanan masyarakat Y, 4. Sampel. Misalnya dalam contoh ini hanya 5 sampel. 5. Tingkat kesalahan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.